Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La ta'dila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Manakib Sultan al-Mala wal Imam al-Awliya wa Gausil Akbar Syamsis Sumus wa Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau adalah seorang sayyid dan syarif, julukan khusus untuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam para wali dan orang-orang soleh, al-kutub. Beliau dijuluki Abu Muhammad dan bergelar Al-Idrus. Beliau adalah panutan yang diakui kapabilitasnya, pemimpin para wali yang disepakati kewaliannya, pembawa bendera orang-orang arif, peletak dasar ilmu orang-orang yang benar, kepala para sadah alawin, pemegang tali simpulnya dan pemilik karisma dan keagungannya. Disebutkan dalam Al-Musri, Al-Idrus adalah gelar terhadap pimpinan para wali atau ketua orang-orang tasawuf. Sebagian orang mengatakan Al-Idrus diambil dari nama singa. Al-Jauhari berkata, Al-Idrasah menempuh jalan keras, ciri dari harimau. Al-Alamah Muhammad bin Umar Bahrak pernah berkata, bisa saja huruf ta dalam kalimat Al-Idrus diganti dengan huruf dal karena berasal dari satu makhraj atau tempat keluar huruf di mulut. Kita ketahui bahwa singa adalah pemuka dari hewan buas, sedangkan Al-Idrus adalah merupakan pemuka dari para wali di zamannya. Kelahiran dan riwayat hidup, beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 811 Hijriah. Ketika kakeknya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf mendengar kabar kelahirannya, beliau berkata, ia adalah seorang sufi di zamannya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus adalah seorang yang hafal Al-Quran, hidup bersama kakeknya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf selama 8 tahun. Kakeknya telah melihat, memberkatinya dan pernah mengatakan bahwa ia akan memiliki kelebihan tertentu. Beliau tumbuh dalam kemuliaan di bawah bimbingan ayahnya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Sang ayah meninggal ketika beliau berumur 10 tahun. Saat itu beliau dirawat dan dibimbing oleh pamannya, yaitu Syekh Umar Al-Mukhtar. Syahib Ratib belajar Al-Quran dari seorang guru besar, Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi, dan belajar ilmu fikih dari guru-guru ahli fikih, di antaranya Syekh Sa'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubay, Abdullah Bahrawah, Syekh Abdullah Baghasin, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Umar, Syekh Ibrahim Baharmas, Syekh Abdullah Baqusair, dan lain-lainnya. Beliau mempelajari dan memperdalam kitab Tanbih, Minhaj dan Khulasah. Beliau sangat senang membaca kitab tersebut. Beliau mempelajari ilmu tasawuf melalui guru beliau, Syed Al-Jalil Muhammad bin Hasan Jamulain, dan juga dari paman beliau Al-Imam Syekh Umar Mukhtar, Syekh Ahmad, Syekh Muhammad dan Syekh Hasan. Beliau mempelajari bahasa Arab melalui Al-Alamah Al-Adib Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Bafaddal. Mempelajari ilmu nahu dan saraf dari Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ali Ba'ammar dan lain sebagainya. Beliau sangat gemar membaca kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin, sehingga hampir hafal dan pindah ke batinnya. Beliau banyak memuji sang pengarangnya. Kami diperingatkan oleh beliau segala sesuatu mengenai terjemahan kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Al-Habib Abdullah Al-Idrus berkata, kita tidak mempunyai sistem dan metode kecuali Al-Quran dan As-Sunnah.
di mana semua itu telah dipaparkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam karyanya yang sangat berharga, yakni Ihya Ulumuddin, yang merupakan penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang awal ataupun yang akhir, yang konkret maupun yang abstrak, yang berkenaan dengan suri tauladan maupun keyakinan. Sahibur Ratib mempunyai kata-kata hikmah yang sangat tinggi mengenai tauhid. Di antaranya beliau mengucapkan, seandainya saya disuruh untuk mengarang dengan satu huruf alif 100 jilid pasti akan saya lakukan. Di antara karangan beliau adalah kitab Al-Kibritul Ahmar dan syarahnya dalam bentuk syair untuk paman beliau Al-Imam Syekh Umar Mukhtar. Mengenai dirinya, beliau telah berkata, bagiku sama saja pujian dan makian, lapar dan kenyang, pakaian mewah dan pakaian rendah, 500 dinar ataupun 2 dinar. Sejak kecil hatiku tak pernah condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatiku bisa tenang apabila badanku berbalik ke kanan aku melihat surga, dan apabila berbalik ke kiri aku melihat neraka. Tatkala tahap permulaanku aku mengkaji buku-buku kaum sufi dan menguji diriku dengan mujahadah mereka, senantiasa berlapar dan meninggalkan tidur dari usia 20 tahun. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat tawadu atau merendahkan diri. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah, bahkan dari binatang sekalipun. Beliau senantiasa bersujud di tanah karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar dan tidak mengizinkan orang lain membawanya. Beliau senantiasa duduk di tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki ke tempat-tempat yang jauh serta kerap kali meminum air hujan. Demikianlah beliau memerangi hawa nafsu keduniaan. Sejak usia 6 tahun, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berpuasa selama 2 tahun dengan setiap harinya berbuka puasa tidak melebihi dari 2 butir korma, kecuali di malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuknya. Beliau memakannya semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Guru sekaligus paman beliau Al-Habib Syekh Umar Mukhtar berkata, aku akan mengawinkan putriku walau dengan sedikit harta benda, dan tidak akan mengawinkan selain dengannya walaupun dunia yang melimpah harta benda diberikan kepadaku. Aku mengawinkan putriku Aisyah dengan keponakanku Habib Abdullah Al-Idrus disebabkan aku mendapatkan isyarah dari sesepuh atau pendahuluku. Pamannya tersebut mendudukannya sebagai pengganti sesuai dengan kemampuannya, melampaui derajat para syekh yang agung, dan beliau mendapatkan porsi yang sulit untuk dicapai. Para ulama mengakui akan ketinggian derajat dari dahulu hingga sekarang. Makam kewalian Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Mu'alim Ba'alawi berkata, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar mendapatkan sesuatu makam yang tidak didapati oleh orang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Dalam kitab Al-Kawakib Al-Durriyah disebutkan bahwa sosok Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus suka menyepi, karena dengan hal tersebut maka dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika paman beliau Syekh Umar Mukhtar wafat, usia Al-Habib Abdullah Al-Idrus adalah 25 tahun. Para syarif atau sayyid sepakat apabila Imam Muhammad bin Hasan Jamul Lail yang berada di Barughah akan menggantikan posisinya. Akan tetapi beliau menolak dan berkata, tunjukkanlah pada kami siapa yang berhak kedudukannya di antara kita. Setelah salat istikharah, Allah meyakinkan hatinya untuk menjadikan Al-Habib Abdullah Al-Idrus sebagai pengganti. Sambil memegang tangannya, beliau berkata kepada Al-Habib Abdullah Al-Idrus, engkau adalah pemuka dari mereka dan petunjuk bagi setiap syarif atau syahid dan yang bukan syarif atau syahid. Al-Habib Abdullah Al-Idrus menolaknya karena usia yang masih beliau dan ketidakmampuan dirinya, ditambah paman-pamannya yang lain masih ada. Namun mereka terus membujuknya untuk menerima posisi tersebut. Sejak saat itulah semua sepakat untuk memposisikan Al-Habib Abdullah Al-Idrus sebagai pemimpin ke seluruh penjuru dunia.
Maka beliau Imam Ali Idrus menyibukkan dirinya dengan pengajaran dalam setiap tarikan nafasnya yang sangat berharga. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus telah mendapat pujian dari orang-orang besar, para wali dan para guru, antara lain kakek beliau Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ayah beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, Syekh Sa'ad bin Ali Al-Majhad, Syekh Abdullah bin Tahir Al-Dawani, pemuka sufi wanita Al-Zubaidiyah, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Jabaruti, Syekh Umar bin Said Bajabir, Syekh Husain Al-Gharib, Syekh Ma'ruf bin Muhammad Ba'abad, Syekh Muhammad Bahramas, Syekh Abdurrahman Al-Khatib, pengarang kitab Al-Jauhar, tidak menyebutkan seorang pun dalam kitabnya dari yang hidup selain Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus Al-Sahibur Ratib. Beberapa pengarang kitab besar yang bermutu memuji dan meriwayatkan beliau, di antaranya Al-Yafi dalam kitab Uqbal Baramin Al-Musyarraqah, murid Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Ba'alawi dalam kitabnya Al-Hamrah, dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dalam kitab Al-Tufah. Mereka meriwayatkan atau manakib singkat kewalian dan karamah-karamah yang terjadi sebelum dan sesudah beliau dilahirkan. Sebagian para wali bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus dengan sabdanya, "Ini anakku, ini ahli warisku, ini darah dagingku." Orang-orang besar akan mempelajari ilmu thariqah darinya. Di antaranya yang mengambil dan belajar thariqah dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus Al-Akbar, antara lain saudara beliau Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sahib Al-Hamrah Ba'alawi, pengarang kitab Al-Hamrah dan kitab Fathur Rahim Al-Rahman, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir, Syekh Abdullah bin Ahmad Bakasir Al-Maki, Syekh Ahmad Qasim bin Alwi Al-Saibah, Syekh Muhammad bin Afif Al-Hijrani, putra beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, putra beliau Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Idrus, putra beliau Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Kebaikan dan akhlak beliau tidak terlukiskan, sedangkan ilmu dan karamahnya laksana lautan. Dalam kitab Al-Kawakib Al-Durriyah disebutkan bahawa Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Sahib Aidid, Syekh Tajul Abidin Sa'ad bin Ali dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir dengan derajat yang dimiliki dan ketinggian kedudukannya senantiasa menemani dan mengikutinya serta mengambil ajarannya, karena mereka menyadari akan ketinggian kedudukan dan makam Imam Ali Idrus. Kembali kepada Sang Khalik, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus Al-Akbar Sahibur Ratib wafat pada hari Ahad sebelum waktu zuhur tanggal 12 Ramadan 865 Hijriah dalam perjalanan dakwahnya di kota Sihir, tepatnya di daerah Abul. Beliau dimakamkan di kota Tarim Hadramaut dan dibangunkan kubah di atas pusara beliau. Beliau wafat pada usia 54 tahun. Beliau meninggalkan 8 anak, 4 putra dan 4 putri. Putra beliau di antaranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Idrus. Putri beliau Syarifah Ragayah binti Abdullah Al-Idrus, Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Idrus, Syarifah Ummu Kulsum binti Abdullah Al-Idrus, Syarifah Bahiyah binti Abdullah Al-Idrus. Ibunda beliau adalah bernama Maryam, keturunan dari seorang yang zuhud atau saleh yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Baru Said. Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Mu'allim pernah berkata, "Saya mendengar bisikan yang mengatakan, bila kamu ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah Muhammad Baru Said." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid. Sewaktu kakek beliau Al-Habib Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf wafat, usia beliau Al-Habib Abdullah Ali Idrus adalah 8,5 tahun. Pada waktu ayahanda beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran wafat, umur beliau adalah 11 tahun. Sementara pada saat paman beliau Al-Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf wafat, umur beliau adalah 23 tahun. Nasihat-nasihat Imam Ali Idrus. Beliau pernah berwasilah kepada murid-muridnya, barang siapa yang masuk
Barang siapa yang masuk dalam pendengaran yang sia-sia, maka ia telah berada dalam kerugian yang besar. Nasihat-nasihat beliau yang tertuang dalam kitab Al-Kibradul Ahmar. Peraslah jasadmu dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu dunia sehingga keluar minyak kemurnian. Barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah, karena keajaiban dan kelembutan Allah terdapat pada akhir malam. Siapapun yang penuh kesungguhan hati mendekatkan diri kepada Allah, maka terbukalah khasanah Allah. Di antara waktu bernilai tinggi yang merupakan pembuka perbendaharaan ilahi adalah di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan tengah malam terakhir sampai ba'da subuh. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati, kubur dan bangkai. Keridhaan Allah dan Rasulnya terletak pada muta'alaah, mempelajari dan memperdalam Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab agama. Meninggalkan dan menjauhi gibah adalah raja atas dirinya. Menjauhi namimah atau mengadu domba adalah ratu atas dirinya. Baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya. Duduk bercampur dalam majlis zikir adalah keterbukaan hatinya. Kebaikan seluruh bersumber dari sedikit bicara, tidak berbicara yang jelek di dalam bertafakur tentang ilahi, karena di dalam ciptaannya terkandung banyak rahasia. Jangan kau abaikan sedekah pada setiap hari, sekalipun sekecil atom. Perbanyaklah baca Quran setiap siang dan malam. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah mendapatkan taufik dalam hidupnya, banyak ilmu dan amal serta baik perangai maupun tingkah lakunya. Orang yang berakal adalah yang diam, tidak berbicara sembarangan. Orang yang takut pada Allah adalah orang yang banyak sedih atau merasa bersalah. Orang yang roja mengharap ridha-Nya Allah adalah orang yang banyak melakukan ibadah. Orang yang mulia adalah yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan ridha Allah yang didambakan hidupnya. Orang yang bertaubat adalah yang menyesali perbuatannya, menjauhi pendengarannya yang tidak bermanfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas riwayat perjalanan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Semoga Allah meridai kita semua, amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.